Ya enggak, menurut abang, bukan maksud Tuhan yang mana. Menurut abang, Tuhan itu sifatnya seperti apa? Aku mau nanya nih. Iya, ketika Anda ngomong Tuhan yang Anda maksud siapa? Tuhan Coba yang di segini atas. aja, begini aja, begini. Tuhan. Begini biar Anda paham dengan maksud saya. Hmm. Kalau ada orang Kristen sama orang Islam sama orang Hindu Hmm. duduk bareng, terus orang Kristen bilang begini, ayo berdoa kepada Tuhan. Waktu itu berdoanya kepada siapa? Yesus. Nah, jadi ketika Anda ngomong, menurut Anda sifat, ya waktu aja Tuhan siapa? Maksud Anda siapa? Ya udah gini. Maksud aku Mana? Yesus. Yesus itu Tuhan kan? Ya, betul. Oke. Nah, jadi sifat Yesus itu gimana menurut abang? Sifat Tuhan Yesus itu gimana? Sifat gimana maksud Anda? Ya kepribadian Yesus itu gimana? Penuh penuh belas kasih. Itu aja. Ya banyak hal lagi, satu aja coba kita bahas. Oke, berarti aku bisa bilang Yesus itu Tuhan yang tak terbatas. Tuhan kan tak terbatas kan? Gini aja, yang Loh, Anda pengen kan utarakan bahwa pernyataan-pernyataan saya selama saya diskusi dengan Islam itu, yang mau Anda bantah itu yang mana coba? kenapa Bang nggak berani jawab bahwasannya Yesus itu tak terbatas? Bukan, nanti bahasan kita itu menjadi bahasan yang gak jelas kemana-mana arahnya. Enggak, Maksud ini jelas kalau Abang jawab, tapi begini, kalau Abang nggak Rizky, berani dengarkan jawab, tapi Rizky. kalau Rizky, dengarkan katanya saya. ngasih ngasih orang cakap. Iya, saya kasih kamu kesempatan bicara. Maksud saya Kasih aku begini, kesempatan kamu cakap. berapa lama? Kamu berapa lama diskusi lintas agama? Enggak, baru sebentar aku. Enggak, Baru, maksudnya Abang makanya kenapa gini nggak berani Rizky, jawab tenang, gitu? Katanya tenang, di sini ruang tenang dulu adil. Rizky, tenang, tenang, Nah, tenang. Tarik nafas dulu. ya kasihlah kesempatan jawab. Katanya Hembuskan. ini room adil. Iya, ini room adil ini. Saya mau Heeh. kasih tahu begini. Pertanyaan aku Kalau begini kita Abang, simple aja, nggak kemana-mana, Rizky, simple ini. Ini simple kalau kali. kita membahas hal-hal seperti itu, nanti debat kita itu kemana-mana nggak jelas Loh, arahnya. berarti Abang nggak berani jawab nih dengan kebenaran. Bukan tidak berani jawab, Jadi, nanti nggak, bahasan kita itu menjadi bahasan-bahasan yang nggak jelas. Kalau abangku mau seperti Edis, itu diskusi sama yang lain. enggak. Abangku Edis TV, pertanyaanku, Yesus itu tak Ya, terbatas kan coba, Tuhan ya kan? coba nanti kamu kemana-mana itu bahasanmu. Kalau nanti bahasannya itu nanti jadi debat kusir, nggak karu-karuan kemana-mana nanti ini, sifat ini, sifat itu. Bahasan apa sih kita itu? Maksud saya ini forumnya sudah spesifik. Di sini coba ungkapkan pernyataan-pernyataan saya tentang agama Islam yang merupakan fitnahan, yang merupakan suatu kesalahan. Kalau kamu mau membahas begitu sifat Yesus begini berarti tidak terbatas, apakah nanti dia itu nanti temanya nggak jelas. Begitu loh, ya. Saya tidak mau membuat mutu daripada diskusi di tempat saya ini nggak bermutu. Saya nggak mau bikin seperti itu. Kita kasih naik ada siapa ini? Ada yang ngajak PKPK ya? Yo, yo. We're in battle. Halo here. Belas. Hai Belas. Hello. Hello, do you want to do a battle? Where are you at? Where's your base? I am in the Netherlands right now. Sorry? Netherlands. Netherlands. Oh, Netherlands. Yeah. So where's your base? In North Holland. Do you want to do a battle? Yeah, but where's your base? Show me your face. Oh, my face. Nah, I can't do that. Sorry. Maybe later if I. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Mizon. Ya, silakan Mizon. Silakan Mizon. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Halo?
Oke, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Rafael Denis. Silakan Rafael Denis. Rafael Denis Marcelo. Oh, Rafael dari Marcelo. Iya, Rafael Denis, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, Bang. Oke, baik. Kalau udah begini, kita udah waktunya iklan dulu ya, teman-teman ya. 1 juta followers. Semoga teman-teman tahun ini kita tembus 1 juta followers ya. Oke. Kita kasih nada Supriyadi. Ini pasien lama ini, Supriyadi nih. Silakan Supriyadi. Nyalakan kamera Anda. Oke. Jangan. Oke, silakan Supriyadi. Apa yang mau Anda utarakan? Ya. Apa aja mau ditanya? Oke, kita lanjutkan yang tadi boleh? Yang kapan semalam? Bukan, tadi ini saya sedang membahas sebenarnya yang kalian imani yang sesungguhnya itu apa? Karena kalian ini suka berbelit-belit. Boleh kita bahas itu? Boleh. Oke. Pada waktu umur sebelum 40 atau pada waktu umur 0 sampai 39, apakah Muhammad sudah mendapatkan wahyu? Belum, tapi ada tanda-tandanya. Oke, belum mendapatkan wahyu, belum ada Al-Quran, betul? Ya, tapi ada tanda-tandanya semenjak Oke. dia lahir. Baik. Apakah dari umur 0 sampai 39 dia seorang ateis? Maksudnya ateis itu bahasa Indonesia, Bang? Ateis itu dia nggak percaya Tuhan, terus dia nggak beribadah, nggak melakukan ritual agama, begitu. Ya, kalau menurut perkiraan saya, keturunan Ismail itu, Bang, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah dia seorang ateis? Bukan. Bukan. Berarti dia beragama. Yang jelas dia punya Tuhan. Iya, berarti dia beragama, betul? Iya. Oke, apa agama dia? Nah, itu yang jelas yang ku maksud punya Tuhan itu. Iya, apa agama dia pada Punya waktu Tuhan. Yang maksudnya agama itu Islam, Yahudi. Kayak gitu kan. Nah, kalau Memang kalau mereka kalau ditanya istilahnya begini agama-agama. memang udah mulai mumet-mumetnya. Supriyadi, coba gini loh. Jangan kita ini berpusing-pusing yang jelas kan terus. punya Tuhan. Agama dia pada waktu Dia tidak berumur menyembah. 0. Aduh, gimana kita mau diskusi begini, Gimana, Bang? Supriyadi? Waktu umur 0 sampai 39 agama dia tuh apa? Iya, makanya aku katakan tadi berserah diri Muslim gitu. Dia udah Islam. Berserah diri. Iya, Islam. Ya. Oke, dia sudah Islam. Baik. Muslim, Oke. Muslim. Oke, pada Muslim. waktu umur 0 sampai 39 dia sudah menjadi seorang muslim. Pertanyaan saya, kitab sucinya apa pada waktu itu? Waktu itu agama Islamnya itu. Maksudnya Muslim itu Bang berserah diri. Mumet dah kalau udah begini. Ya di bawah dulu lah Supriyadi lah ya. Kita kalau ngobrol isinya tipu-tipu ngapain sih kita diskusi? Coba yang berkompeten dulu lah yuk. Coba. Tadi siang saya sudah ngomong dengan Goto. Goto ya itu dia seorang pendebat Islam itu. Dia punya reputasi itu dalam rekam jejaknya dalam berdebat itu. Ada dia. Dia bukan seorang pendebat baru. Dia mengakui, Goto itu mengakui dia penyembah berhala. Teman-teman ada yang menyimpan video tadi siang? Penyembah berhala. Kok kalian muter-muter sih jawab? Itu jawab. Gimana? Coba naik kemari. Jujur,
Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Ferry. Coba silakan Ferry. Halo Ferry. Halo? Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Bang Ferry, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim Bang? Muslim. Oke, Muslim. Coba Bang, Abang betulan Muslim ya? Ya. Oke, coba Bang. Pada waktu umur 0 sampai 39, apakah Muhammad seorang ateis? Tidak jelas itu, tidak tahu saya, bro. Tidak tahu. Soalnya belum ada sejarahnya gitu loh, bro. Cuma katanya gitu maksudnya. Oke. Gitu. Lalu bagaimana Anda sebagai seorang Muslim menjelaskan ini? Saya Muslim ya. Imani Gak apa-apa saja. ya, bro ya. Ngomong ya. Oke, silakan. Muslim. Silakan. Muslim KTP, bro. Oke. Selama Anda berdiskusi selama Anda melihat saya berdiskusi dengan orang-orang Islam dan lain sebagainya, apa yang pengen Anda simpulkan? Apakah Anda masih berminat untuk tetap berada dalam agama Islam, ataukah Anda ingin percaya kepada Tuhan Yesus? Saya percaya sama Tuhan Yesus. Berarti Anda bukan Muslim lagi nih, gimana nih? Coba Bro, buktikan saya dulu, coba percaya buktikan. sama Yesus saja. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim? Dari lahir. Oke, coba saya pengen Anda bacakan surat-surat di dalam Al-Quran, coba, supaya meyakinkan bahwa Anda betul-betul pernah Muslim, coba. Kalau Saya surat kayaknya lupa Al-Fatihah ingat saya boleh dengan ya? orang ini, coba. Surat Al-Fatihah boleh ya. Coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini Muslim. Coba, ada nggak satu surat lagi selain itu? Satu surat lagi tuh Kul huwallahu ahad, bro. Coba terus. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya Muslim ya. Oke. Kita bukan mau menyuruh Anda. Kalau tidak, saya lupa ingat. Apakah Anda ini kayaknya dulu pernah naik sini atau bagaimana? Saya lupa ingat ini. Pernah naik sini dulu? Oh iya, berarti ini orang yang sama berarti. Oke. Begini, Bang Ferry. Kalau Anda memang sudah untuk memutuskan diri untuk supaya Anda itu menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, apakah Anda sudah dibaptis atau belum? Masih belum, bro. Masih bro, apa itu, ke gereja, kadang tidak ke gereja gitu. Soalnya kan mau melangkah ke sana itu kan banyak yang harus ditinggalkan, bro. Oke, baik. Jadi Banyak masih yang harus dalam ditinggalkan proses ya. gitu. Berarti masih dalam proses. gitu, Tetapi ya. secara Nggak tahu administratif, besok itu nanti. secara administratif masih seorang Muslim ya. Masih Islam KTP, soalnya kan bro, apa tidak apa itu maksudnya, harus ketahuan, harus gini, nanti kan dipersekusi, dijahati gitu, bro. Oke, Jadi baik. diam-diam saja. Baik, betul. Jadi secara administratif Anda masih seorang Muslim, tetapi secara hati dan pikiran Anda sudah menuju kepada Kristen, gitu ya? Iya, gitu, bro. Oke, seperti itu. Gitu. Apakah Soalnya dalam proses tersebut Anda mengalami ada yang namanya kendala-kendala begitu? kalau di dalam Islam dulu-dulunya banyak kepahitan, bro. Banyak kepahitan gitu. Oke, boleh cerita. Coba Ya sebentar ya. itu Ya silakan boleh cerita. ya kan Islam tuh keras
keras bro. Saya dari Madura gitu, dari Madura, keras gitu. Keras. Jadi kok nggak keluar suara bro? Sebentar ya. Ya ngomong aja ngomong. Iya. Ya dulu kecilnya kan saya dari Madura bro. Orang tua semua dari Madura. Oke. Jadi banyak kekerasan gitu, banyak Nggak apa-apa, kekerasan. Jadi Udah saya balik kok kameranya. kan jadi orang tua aku kan fanatik bro, gitu, fanatik. Jadi kalau punya anak umur 7 tahun tidak mengikuti perintahnya, dicambuk gitu bro, dicambuk. Jadi saya dicambuk bro, sakit sampai minta ampun dari situ. Saya dibenci gitu, dibenci soalnya tidak mengikuti perintahnya gitu bro. Jadi saya dari situ membekas. Akhirnya saya tidak tahu, dibenci terus saya dalam diri saya, kenapa saya bukan kriminal kok dibenci. Akhirnya saya ikut membenci juga gitu. Tapi Jadi waktu Anda kecil Anda dipaksa membaca huruf-huruf Arab begitu ya? iya, jadi saya sampai bisa mengaji, sampai bisa sholat itu ya dari kekerasan itu, dari cambukan gitu. Tapi saya tidak mengerti apa itu artinya itu, tidak mengerti, cuma bisa baca ayat-ayatnya saja. Seperti itu. Setelah Anda dewasa, baru Anda melihat acara-acara seperti ini. Iya bener juga ya, kok cuma dibaca-baca tapi nggak ngerti. Ini apa yang dibaca-baca nggak ngerti gitu ya? Bro. Jadi saya itu ada teman gitu, saling tukar pendapat. Pas katanya teman yang Kristen, kamu boleh percaya atau tidak kalau Nabi Muhammad itu ke Gua Hiro itu tidak ada saksinya gitu bro. Jadi bertemu Jibril, apalagi buta huruf gitu, jadi tidak ada saksi. Jadi saya janggal juga gitu bro. Jadi Anda punya pikiran-pikiran, berbagai macam pikiran bercampur jadi satu. Akhirnya Anda putuskan bahwa kalau begitu iman ini harus ditinggalkan, seperti itu ya? Iya seperti itu. Jadi pas bro, katanya naik ke langit ke-7 itu, naik buruk keledai itu bro ya, bertemu Nabi Musa, tidak ada saksinya juga gitu. Pas di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu kan tidak lengkap bro, cuma gitu, tidak lengkap. Jadi ada di hadis-hadis, sementara hadis itu kan penafsiran manusia juga. Kalau misalnya kira-kira kalau saya naikkan satu orang muslim nggak apa-apa ya untuk berdiskusi dengan Anda ya? Oh iya. Oke, silakan Al-Wafa Suja. Silakan Al-Wafa Suja, nyalakan kamera Anda. Al-Wafa Suja. Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik, ada Asmari Kampung. Coba. Silakan Asmari, apakah Anda seorang muslim? Ya, assalamualaikum. Ya, saya. Silakan Bang Asmari. Coba Anda boleh ngobrol dengan Bang Ferry untuk mengkonfirmasi apakah benar dia itu tadinya muslim. Karena kalau begini nanti dibilangnya saya nanti bohong-bohong gitu loh. Silakan Bang Asmari. Seperti yang dia beritahu, memang betul lah dia ada penyaksian, tapi dari satu sudut pandang yang kita harus paham bahwa seperti yang kita tahu, diri kita sendiri sekarang pun kita mempunyai roh. Bukan, jangan ke situ Bang. Nanti kalau kayak gitu jadi nggak jelas. Diskusinya nanti jadi malah nggak karu-karuan. Gini, maksud saya begini. Bang Ferry mengatakan begini. Waktu dia jadi Islam, masa kecilnya itu dia dipaksa harus membaca huruf-huruf Arab. Kalau enggak, kata dia dicambuk. Coba, saya mau tanya Anda. Apakah Anda waktu kecil Anda dipaksa baca huruf-huruf Arab sampai bisa? Kalau nggak bisa Anda dicambuk? Tidak,
Tidak. Tidak, Oke. jadi orang tua saya tidak kenal benda itu. Cuma Tapi waktu dia- kecil Anda dipaksa orang nggak tua baca huruf-huruf Arab memberi- itu? Tidak dipaksa, cuma disarankan. Oke, disarankan untuk membaca huruf-huruf itu. Dan ketika Anda membaca huruf-huruf itu, Iya. apakah Anda ngerti itu apa? Pada mulanya kita tidak mengerti lah. Selepas Sekarang kita sudah mengerti? membaca dan diajar, Sekarang mengerti? tidak semuanya lah. Nah, Masih nggak lagi juga ada. kan? Oke, intinya ketika Anda membaca huruf-huruf Arab itu, sebentar Bang Asmari, bentar Bang. Ketika Anda membunyikan huruf-huruf Arab itu, Anda nggak ngerti itu apa. Yang jelas Anda bunyikan saja huruf Arabnya lalu dapat pahala, betul nggak? Betul? Ah, betul diakui ya, Bang Ferry ya, diakui. Terus yang kedua, Seperti itu. yang kedua, itu diakui itu. Dan kalian harus jujur mengakui itu. Memang sampai sekarang kalian pun melakukan hal yang sama. Yang kedua, tadi Bang Ferry mengatakan bahwa ada cerita di dalam agama Islam bahwa Muhammad itu naik ke langit ketujuh dengan kendaraan yang namanya buruk. Buruk itu kira-kira mirip seperti ini, namanya Pegasus. Sebentar, saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Kira-kira seperti ini nih. Itu kendaraan yang dinaiki oleh Kratos. Nih ya. Kira-kira seperti ini nih. Oke, kelihatan? Kelihatan? Seperti itu. Nah, kira-kira begini. Keren, Ini ya. ada dalam mitologi Yunani nih, ya. Bagaimana dia naik seekor kuda, tetapi kudanya itu bersayap dan bisa terbang. Nah, menurut saya tanya dulu, jangan-jangan Bang Asmari sama dengan Bang Ferry ini nggak percaya. Saya tanya dulu, Bang Asmari, apakah Anda percaya bahwa Muhammad naik kuda bersayap seperti ini yang disebut buruk untuk naik ke langit ketujuh? Apa yang ditulis dalam Al-Quran dan dinyatakan dari mulut Rasulullah SAW, saya percaya. Oke, berarti Anda percaya ya? Oke, silakan Bang Ferry lanjutkan, Bang Ferry. Apa yang mau Anda bahas di poin tersebut? Iya, jadi cara berpikiran manusia kan beda-beda gitu. Kalau menurut saya tidak percaya gitu. Karena itu kan ada di ayat-ayat kan, ayat-ayat gitu. Sementara kita harus Udah keluar Pegasus betulan Boleh. kan? Udah keluar Pegasus betulan. menyaksikan, harus ada saksi, ada bukti seperti itu. Makasih. Jadi harus ada saksi, ada bukti gitu. Jadi apa yang terjadi di masa lampau lama itu ya terjadi sekarang juga kalau kita ada saksi, ada bukti gitu. Oke, sekarang begini. Kalau kita ngomong saksi bukti nanti itu masih bahasannya nanti seputar iman. Gini, saya bantu Bang Ferry untuk mengkonfirmasi kepada Bang Asmari Kampung. Begini, di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa dia melakukan perjalanan itu dalam satu malam untuk naik ke langit, bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Dia dibawa oleh Jibril. Menurut Al-Quran, Jibril itu naik ke langit itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi manusia. Apakah Anda tahu itu Asmari? Oke. Jadi saya tampilkan dulu ayatnya ya. Makanya saya pernah diskusi itu dengan Zuma. Makanya kesimpulannya seharusnya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Bentar ya, saya kasih tunjuk. Bentar. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-4. Saya balik dulu kamera saya. Sorry ya teman-teman, saya agak meler hidung saya. Oke.
Kelihatannya di sini ya. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat yang kelima, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Jadi ketika malaikat naik itu menghadap kepada Allah memang sehari. Tetapi seharinya di dalam perjalanan sehari itu di bumi itu sudah 50.000 tahun lamanya. Makanya disuruh bersabarlah dengan kesabaran yang paling baik. Nah, kalau Muhammad dibawa oleh Jibril naik ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah dalam satu hari, berapa lamakah itu di bumi? Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, berapa? Tahun. 50.000 tahun. Muhammad naik ke langit abad keberapa? Abad ke-7 harusnya. Sampai sekarang dia belum pulang. Ya 50.000. Loh, gimana? Betul. Betul. Itu kejanggalan yang pertama. Kemudian kejanggalan yang kedua. Kalau cuma satu kejanggalan nanti Anda kurang yakin. Saya akan tunjukkan kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang kedua, dia berkata bahwa ketika dia sebelum naik ke Sidratul Muntaha itu, dia pergi dulu ke Masjid Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di sana dia mengikatkan kudanya itu atau buruknya itu ke salah satu tiang di Masjidil Aqsa. Yang menjadi keheranan saya, bagaimana mungkin dia lakukan itu sementara Masjidil Aqsa dibangun setelah dia meninggal? Coba jelaskan dulu. Pembangunan Masjidil Aqsa untuk pertama kalinya itu dilakukan di zaman Umar. Itu terjadi ketika Muhammad sudah meninggal. Coba jelaskan. Mungkinkah Gajah Mada parkir di Masjid Istiqlal? Coba. Mungkin nggak itu? Sebenarnya begini, jadi tangkap Silakan. Sampaikan. Oke. Sebenarnya setiap perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah itu atas kehendak Allah, Tuhan. Jadi Kalau udah kehendak Allah begini ya sudah, ini selamat jalan. Kirim saya Paramek dulu teman-teman. Paramek, Bodrek dan lain sebagainya ini. Kalau udah kehendak Allah udah repot. Bang, Ya, kan gini, jangan di sini bahas dogma. Kalau kehendak Allah udah repot kita. Apapun jawabannya, pokoknya jawab saja itu adalah kehendak Allah. Apapun logikanya, pokoknya semua itu adalah kehendak Allah. Terus kita ngapain diskusi, Bang? Bagusan kita main kelereng. jadi Gimana? Oke, saya akan bawa satu perumpamaan selepas saya terangkan. Silakan. Rasulullah dia akan mengikuti Rasulullah. Bila kita mengikuti seperti Encik Edis juga, Tuan Edis kan yang mengagapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pun manusia. Itu lebih seperti Ya gitu. Susah Ya. Susah gitu. Ya pokoknya itu tadi lah. Apapun bahasannya, pokoknya apakah Yesus Tuhan, itu aja. Oke lah, Bang Ferry, saya harap tidak lama lagi nanti kami mendengar berita dari Anda bahwa Anda sudah dibaptis ya. Oke. Begitu saja ya Bang Ferry ya. Makasih bro. Sama-sama Bang. Oke. Makasih, bro. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati ya. Baik, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Tugas teman-teman lah di lapangan.